itu tadi yang kita kategorikan penyakit akibat kerja itu adalah yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Dan asuransi yang tadi kita katakan itu tidak semua dipahami dengan baik oleh teman-teman HRD, sehingga informasi yang diteruskan kepada pegawai atau pekerjanya itu juga nggak nyampe. Dia tidak masuk kerja bolak-balik ke dokter saraf, fisioterapi karena dia mengalami sakit yang akibat pekerjaan gitu. Malah ujung-ujungnya dipensiunkan. Hi guys, welcome to podcast kamu, Kisah FM Ada Tabu. And for this episode, you are hanging out with me, Deira, as your host. Anyway, this podcast audio bisa kalian dengerin di Radio Kisah 1134 FM di program Kisah Sound Flash every Tuesday and Friday at 11 a.m. Or you can stream it at www.kisahfm.com. Wow, episode kali ini bakal spesial banget karena kita bakal ngomongin seputar kesehatan ya, especially buat kalian para pejuang cuan, kaum hustle culture or sandwich generation yang rasanya setiap hari kerja terus tapi kok nggak ada waktu buat istirahat ya. Nah, di kali ini kita bakal ngomongin seputar penyakit akibat kerja. Iya. Dan kali ini aku nggak sendirian karena bakal ditemenin sama Dr. Puspita Sampekalo SPOK dari Rumah Sakit RSUD Bakti Pajajaran. Halo dokter, apa kabar? Baik, kalau Mbak Dia. Mbak Day, betul sekali. Dokter, maaf, ini kan SPOK ya. Yang aku tahu SPOK itu kan dulu subjek, predikat, objek, keterangan ya dok ya. Karena jarang, lumayan agak awam di telinga ya. Sebenarnya SPOK sendiri tuh apa sih dokter? Iya, jadi SPOK itu kepanjangan spesialis kedokteran okupasi. Atau serapan bahasa Inggrisnya occupational medicine. Jadi terkait occupation pekerjaan. Jadi memang lingkup pasiennya atau masyarakat itu khusus komunitas pekerja. Ya, jadi usia pekerja. Jadi selama itu masih usia pekerja, silakan dikonsultasikan ke dokter SPOK ini. Ke SPOK alias spesialis okupasi ini. Tapi kalau ngomongin soal spesialisasi ini, dokter, kenapa sih dokter ini tertarik sama spesialisasi ini? Karena kan sebenarnya banyak banget ya spesialisasi kedokteran. SPOK ini kan lumayan jarang ya dok ya. Gitu. Kenapa? Iya. Menarik tuh pertanyaannya Mbak Dey ya. Jadi kalau SPOK tuh memang komunitas pekerja ya. Jadi ini tuh rumpun pendidikannya dari kedokteran yang untuk komunitas. Jadi kesehatan masyarakatnya, kesehatan masyarakat itu kan macam-macamnya. Ada yang ibu gitu ya, ada anak gitu ya, remaja. Nah, ini termasuk dalam komunitas pekerja. Nah, kalau kita lihat pekerja itu kan waktunya mungkin seperti banyak ya dalam siklus hidupnya itu dihabiskan di tempat kerja. Ya kan? Bisa minimal kan 8 jam kerja kita bekerja. Minimal ya dok ya? Bisa lebih kan. Jadi mungkin bidang ilmu terkait pekerja ini belum ada yang mengelola lebih banyak gitu ya. Karena pendidikannya pun center pendidikannya ini saat ini cuman ada di FKUI. Jadi mungkin kalau Mbak D juga berobat di dokter spesialis, mungkin rata-rata mungkin nggak kenal juga ya spesialis kedokteran okupasi karena memang center pendidikan dokter spesialis itu kan banyak ya. Nah sedangkan ini cuma ada di FKUI. Gitu. Berarti mungkin bahasa awamnya yang lebih mudah dipahami sama audiens gitu ya dokter, bisa dibilang spesialis okupasi ini bukan mengcover tapi membantu para pekerja ya kan supaya bisa terhindar atau mencegah dari penyakit akibat kerja itu sendiri. Penyakit akibat kerja. Tapi sebenarnya untuk lebih detail tugas dan peran dari si dokter spesialis okupasi itu sendiri tuh apa sih dok? Kalau yang lebih dengan bahasa yang mudah dipahami gitu sama teman-teman. Jadi kalau kita lihat SPOK ini sebenarnya banyak berhubungan dengan kesehatan kerja. Nah kesehatan kerja itu kan sendiri bagian dari K3. K3 itu kan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah keselamatan itu biasanya dikerjakan oleh tenaga non medis gitu ya. Kalau yang kesehatan kerjanya untuk medis, baik itu ada perawat gitu ya. Nanti kan ada perawat kesehatan kerja memberikan gizi, psikolog, biasanya juga ada intervensi di tempat kerja. Nah ini untuk spesialisasi dokternya gitu. Jadi memang pekerja yang mau bekerja sebagai posisi apa, dia bekerja, dia lagi sakit, kemudian dia habis operasi, bagaimana sih kita merencanakan si pekerja ini untuk kembali bekerja supaya aman, nyaman ya, dari HRD atau kepegawaian juga
terpenuhi bahwa orang ini dalam keadaan sakit tertentu sehingga saya harus memberikan fasilitasi atau catatan seperti apa dalam memberikan beban tugas pekerjaannya seperti itu. Jadi lingkupnya mungkin bahasa yang bisa dipahami adalah dokter, bagian dari dokter K3. Oke, tapi berarti untuk kedokteran spesialis okupasi ini dia bekerja sama dengan beberapa perusahaan kah atau kita sebagai karyawan atau pekerjanya yang harus ngontek dokternya untuk misalkan bisa dapetin layanan ini supaya nanti kita bisa adjust, misalkan let's say nih, misalkan aku habis kecelakaan nih dokter ya, terus si X lah, jangan kamu pakai namanya si X gitu ya. Gini dok lu dok, gitu. Iya. misalkan si X ini dia habis mengalami kecelakaan, terus punya bosnya nggak ngerti nih, nggak enak aja selagi belum meninggal masuk gitu. Nah berarti itu mungkin butuh layanan ataupun jasa dokter di sini, betul? Iya. Oh, ini bahasa yang benar-benar awamnya teman-teman ya. Mungkin pasti banyak banget yang kayak aku di pemikirannya gitu dokter, betul ya? Iya betul. Nah nanti berarti itu si perorangannya alias si karyawannya itu yang menghubungi si dokternya atau memang si spesialis okupasi ini yang bekerja sama beberapa perusahaan gitu dok? Iya. Jadi dokter SPOK ini memang dia bisa berada di perusahaan. Jadi ada perusahaan yang kategori besar ya, skala besar atau sedang yang mendapatkan layanan SPOK-nya itu buat pekerjanya. Jadi semacam konsultan atau dia praktek di perusahaan tersebut, ada klinik buat pegawainya. Nah disitulah peran SPOK tuh untuk mengelola pasien sakit. Nah SPOK juga ada di rumah sakit gitu ya. Jadi di rumah sakit SPOK itu kan menangani pekerja ya. Penyakit itu kan macam-macam ya. Jadi bisa dikatakan SPOK itu mendapatkan rujukan dari teman-teman spesialis tadi, penyakit dalam, mungkin ortopedi, sehingga kasus-kasus yang ada itu ya dokter spesialis ini rujuk ke SPOK. Di SPOK ini nanti si pekerjanya kita kelola, kita wawancara, kita pemeriksaan fisik, kemudian kita wajib melakukan koordinasi mungkin via telepon atau ada HRD yang bisa datang, kita koordinasi nih pekerja Anda ini kerjanya apa gitu, apa sih tuntutan pekerjaannya dari A sampai Z misalnya ya, dari awal dia datang sampai dia pulang apa aja pekerjaannya, atau pekerjaan non rutin lainnya apa gitu ya. Mungkin ada yang dia bekerja sebagai petugas first aider di kantornya, sehingga kalau ada kejadian bencana atau pegawai yang tiba-tiba sakit, dia dipekerjakan sebagai yang first aider. Jadi kita mengupayakan bagaimana HRD itu juga berperan dalam program untuk si pekerja ini pasca kecelakaan untuk kembali kerjanya. Kita upayakan tadi biar dia nyaman, aman gitu kembali bekerja. Seperti itu. Oke, berarti memang rata-rata untuk karyawan yang untuk bisa dilabeli ibaratnya penyakit akibat kerja itu rata-rata rujukan dari beberapa spesialis lain ya berarti dokter ya. Tapi penasaran juga nih dok tentang penyakit akibat kerja. Berarti nggak semua penyakit tuh bisa dikategorikan penyakit akibat kerja. Mau nanya dokter, kalau masuk angin termasuk nggak? Masuk angin. Jadi memang penyakit akibat kerja itu kita perlu kembalikan lagi ke definisi diagnosanya ya. Jadi kita interpretasi masuk angin itu kan awam ya. Betul. Nah kita pastikan lagi apakah masuk angin itu kan kadang serangan jantung ya, atau mungkin kayak sakit otot gitu ya. Kok kayaknya nggak enak-enak di sini gitu ya. Mungkin sakit otot. Nah itu biasanya kita pastikan dulu. Nah penyakit akibat kerja itu secara definisi kan penyakit akibat kerja. Jadi biasanya penyakit akibat kerja itu khasnya adalah di komunitas pekerja misalnya pabrik ya, rata-rata yang sakit pinggang itu banyak gitu. Karena memang pekerjaannya kan ngangkat-ngangkut ya, pekerjaan fisik. Jadi resiko untuk mendapatkan sakit nyeri pinggang bawah atau sakit pinggang yang dibilang encok itu sangat mungkin gitu ya. Jadi ya itu tadi yang kita kategorikan penyakit akibat kerja itu adalah yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Jadi kalau pekerjaan seperti kita yang mungkin ini kayak dunia siaran ya, penyiar radio lah ya, penyiar radio gitu kan, yang mungkin ada ya saya pernah tahu yang siaran 24 jam kan, ada tuh yang dulu tuh ya siaran 24 jam ya, sebelum melakukan tugas seperti itu kan harus dinilai dulu kondisi kesehatannya. Gitu. Jadi memang untuk melaksanakan tugas pekerjaan itu
dipastikan dulu aman supaya pada saat dia bekerja walaupun resiko penyakit akibat kerja itu ada, setidaknya kita menurunkan level resikonya. Minimalisir ya dokter ya. Iya. Berarti walaupun misalkan tadi sempat dibilang sakit pinggang itu bisa masuk sebagai penyakit akibat kerja. Iya. Tapi kita lihat dulu pekerjaannya. Iya. Kalau penyiar radio terus bilang sakit pinggang, mungkin itu karena faktor U berarti dokter ya kalau penyiar radio ya, bukan karena biasanya bukan karena faktor pekerjaan ya. Tidak spesifik sama penyiar ya untuk penyakit nyeri pinggang bawah biasanya, karena kan pasti nggak selamanya duduk terus-terusan kan. Betul. Pasti dia bisa mobilisasi gitu ya. Betul. Kemana dulu kemana, relaksasinya ada lah ya, apalagi kalau di belakang layar kan bisa ya sambil nyender ya. Kalau kerja pabrik kan kaku ya, ngangkut ya dokter. Betul. ada target pengerjaan produksi gitu ya. Betul. Tapi ada yang paling unik nggak sih dok, cerita ataupun pengalaman selama dokter jadi spesialis okupasi yang kayak wah ini case-nya lumayan unik nih, seru nih kayaknya. Ada nggak yang paling diingat, memorable banget menurut dokter? Pegawai kantoran. Kenapa tuh dokter? Sakit di siku ya. Sakit di siku kantoran apa maksud spesialis pekerja kantoran yang kerja di kantor ya, administrasi admin ya, pekerjaan yang input data dengan komputer gitu ya, sakit di siku gitu. Ya setelah diwawancara ya kemungkinan besar dari kursi kerjanya nggak nyaman, nggak ada restnya gitu loh. Nggak ada, jadi agak gantung gitu ya. Gitu. Jadi ya itu bisa kita mungkin pemeriksaan ini kan keluhan nyeri di sini ya siku ya, kita kan perlu pastiin lagi ke ronsennya seperti apa sehingga kita tahu derajat keparahannya seperti itu. Tapi setelah kita edukasi mungkin jangan terlalu sering, terlalu lama untuk gantung ngetik seperti ini gitu ya. Berarti harus di resting atau ya mungkin mengajukan ke ini ya ke kepegawaian atau bagian bagian umum ya untuk kursi mungkin bisa diupayakan yang jadi kursi pijat gitu dok. Oh enggak, kalau kursi pijat too much jadinya dok ya. Maksudnya kursi nyaman yang ada resting hand-nya gitu. Iya betul, yang ada penyangganya gitu. Betul. Itu yang mungkin kecil ya, tapi kunjungan si pasien, saya izin Pak, Bu sakit siku. Iya mau ke rumah sakit, mau fisioterapi. Fisioterapi kan nggak bisa sekali datang baik, berkali-kali. Nah itu kan akan mengambil waktu jam kerjanya kan. Jadi dia ya akan mengganggu ritme kerja dalam tim tadi atau kerja individual dia gitu. Jadi itulah yang kita upayakan, bagaimana penyakit akibat kerja itu tidak mengganggu produktivitas si pekerja. Ini bisa dilihat ya, ternyata dari hal sepele cuman masalah tangan ngegantung aja itu bisa masuk kategori penyakit akibat kerja. Dokter makasih udah lahir di dunia ini dok. Ternyata dokter ini membantu hak-hak para karyawan. Wah ini bosnya nih kursinya kurang nyaman, nah itu bisa gitu ya dok ya, dibanding ada sakit-sakit kayak tadi siku gitu. Itu aku nggak pernah kepikiran loh, untuk seorang karyawan kok bisa sakit sikunya ternyata. Karena kan ya deadline mengerjakan, walaupun pekerjaan dikatakan tidak berat ya, mengetik itu ya mungkin orang berpikir mengetik itu nggak berat, tapi kan kalau dilakukan kaku selama 4 jam nggak nyadar gitu ya, 2 jam 4 jam seperti itu kan ya, otot juga bukan dalam posisi normal kan dia kayak gini kan, jadi otomatis dia akan capek hari per hari, minggu, bulan. Ya seperti itulah keluhannya. Itu salah satu cerita yang paling unik menurut dokter Pita tadi ya, sakit siku yang dialami sama karyawan karena kursi tempat kerjanya nggak ada penyangganya. Tapi dokter gimana sih cara yang paling kelihatan gitu yang membedakan mana penyakit umum, mana penyakit akibat kerja, dokter? Biasanya kunci utama adalah pasien saat masuk ke ruangan praktek saya, itu saya pasti nanya, Bapak Ibu kerja apa? Itu yang saya tanyakan dulu lebih awal, kerja apa, kemudian ya duduk apa segala macam, barulah saya masuk, tolong diceritakan tadi tuntutan pekerjaan. Sehingga dengan demikian kita terbayang ya, jadi dengan pekerjaan ini saya sudah terpola tuh penyakit apa saja. Kayak hipertensi mungkin hipertensi penyakit umum pada masyarakat ya, sangat-sangat umum gitu ya. Tapi ternyata pada pekerjaan tertentu ya ada yang jadi diperberat sih seperti itu. Biasanya hipertensi tidak murni dari pekerjaan gitu ya. Biasanya sih dari
dari apa tuh bawaan tadi juga. bawaan gitu Oke. ya, seperti itu. Oke, Jadi berarti membedakan secara lain-lainnya adalah ya tadi kalau dalam suatu kita masuk dalam dokter perusahaan ya, biasanya di dokter perusahaan itu kita sudah tahu nih area pekerjaan yang unit kerja A, B, C, D itu penyakit yang umum terjadi tuh ya sakit bahu itu bisa gitu, itu dikatakan penyakit akibat kerja. Tapi kalau penyakit di luar itu biasanya ya penyakit umum yang ada di masyarakat. Oke, berarti cara membedakannya yang pertama adalah dilihat dulu dari pekerjaannya apa. Pekerjaan dia apa. Berarti dokter mau nanya, kalau kita nih sebagai penyiar radio, kira-kira penyakit akibat kerja apa yang paling sangat bisa nomor satu? Oh ini nih gara-gara dia penyiar radio nih, makanya sakit ini. Apa tuh dok? Menurut dokter aja, sekilas mata aja lihat. Mungkin kalau penyiar itu kan dalam ruangan tertutup ya. Ruangan tertutup, nah mungkin penyebaran melalui udara. Virus gitu ya. Jadi ya itu tadi kalau di ruangan tertutup kan sirkulasi udara rasanya kalau studio itu enggak pernah dibuka ya. Ada jendela gitu enggak kan, pertukaran udara gitu enggak ada kan. Ditutup dong. Iya. Dibuka kalau kita mau masuk doang tuh dok. Iya, jadi ya itu tadi fungsinya kita memberikan disinfektan pada ruangan gitu ya, supaya ya penyakit akibat kerja tadi ya tuberkulosis kan melalui udara. Betul. Gitu. Jadi makanya penting juga untuk setiap pekerja tuh melakukan pemeriksaan kesehatan berkala atau pemeriksaan kesehatan sebelum dia ditempatkan di pekerjaan tadi. Oke, atau mungkin kalau ada rekan yang lagi kurang sehat, kita tegur dia untuk pakai masker Iya, misalkan pakai ya, masker bisa gitu. Jadi ya itu salah satu penyakit penyiar mungkin ya penyakit infeksi yang tertular melalui udara. Oke. Anyway, teman-teman sekali lagi aku ingetin nih untuk podcast audio ini nanti kalian bisa dengerin di Kisi 934 FM di program Kisi Sound Plus every Tuesday and Friday at 11 AM or you can stream it at www.kisifm.com. Dokter, kalau tadi penyakit tentang penyiar, berarti kan maksudnya yang dari tadi kita obrolin itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang di bawah naungan sebuah perusahaan tertentu, dokter. Aku pengen nanya sekarang dari sisi seorang freelancer, karena kebetulan aku juga freelancer, aku MC juga di luar. Misalkan aku mengalami kecelakaan pekerjaan saat lagi nge-MC, kalau kayak gitu berarti nggak bisa mengklaim misalkan kenapa-napa, itu nggak bisa ya dok ya? Karena kan kita tidak ada di bawah naungan gitu ya dok ya. Dari sudut pandang seorang dokter spesialis okupasi sendiri gimana sih dok kalau case seperti itu gitu? Iya, jadi seorang itu dikatakan pekerja itu kan ada yang dia mengupayakan sendiri ya, ada yang dia nerima upah. Nah, ini kan berarti mencarikan dirinya sendiri. Betul. Duit gitu ya. Freelancer menjual dirinya tanda gitu kutip ya. Nah, kalau untuk setiap hal terkait pekerja itu ada asuransi. Jadi ada kalau di swasta itu BPJS Ketenagakerjaan. Ini saya jadi marketingnya BPJS Tenaga Kerja nih. Bayar ya di sini. Iya, ya kan? Karena ya tadi freelancer pun bisa mengikut sertakan dirinya ke BPJS Tenaga Kerja. Nanti BPJS Tenaga Kerja akan melihat jenis pekerjaan ya freelancer itu seperti apa, itu termasuk dalam resiko apa sehingga ada keluar golongan preminya. Nah dari situlah makanya Mbak D ini bisa punya perlindungan tenaga kerja kalau dalam pekerjaan si X tadi mengalami kecelakaan yang dalam arti jelas loh rutenya dia ke situ tuh untuk bekerja, bukan kronologi yang nggak jelas gitu ya, karena nanti kan itu juga di-verif sama BPJS Tenaga Kerja. Kalau memang jelas ya itu termasuk dalam coverage mereka gitu. Jadi semua kegiatan kondisi si pekerja yang mengalami kecelakaan itu A sampai Z nggak keluar duit sama sekali. Itu ditanggung oleh mereka. Betul, malah mungkin kita bisa dapat kompensasi ya. Misalkan kalau kita memang benar-benar kompensasi. Jadi ibaratnya karena kecelakaan tersebut si X jadi nggak bisa kerja selama 3 bulan, padahal dia udah punya jadwal nih sama rekan mitra kerjanya kan. Nah itu akan mungkin ada inilah nilai yang diganti gitu. Karena nggak bisa, surat tidak masuk bekerja namanya STMB. STMB. Jadi memang buat teman-teman yang freelancer seperti itu ya sebaiknya mendaftarkan dirinya untuk asuransi tenaga kerjanya, karena ya kita nggak tahu sifat asuransi kan untuk perlindungan yang tidak kita rencanakan akan terjadi gitu. Betul. Ya.
Jadi begitu gitu. ya dokter ya Iya. untuk freelance gitu. Karena memang aku kerjaannya banyak dokter Iya. gitu. Bukan karena memang skillnya banyak tapi memang kebutuhan yang banyak gitu Kebutuhan ya dok. yang banyak. Jadi memang kayaknya harus butuh yang namanya asuransi gitu Iya, dok iya. ya. Betul, karena memang kita nggak pernah tahu yang namanya apa namanya penyakit akibat kerja ini. Atau ya penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja gitu ya. Ya itulah mesti ikut asuransi sih. Kita asuransi. Kayaknya abis ini harus minta kontak WhatsApp Dokter Pita deh kalau misalkan Iya, mau iya. nanya-nanya ya tentang penyakit akibat kerja. Tapi dokter, kenapa sih diagnosis medis yang tepat nih dari seorang SPOK ini sangat-sangat menentukan nasib dan hak-hak perlindungan seorang pekerja? Waduh, berat banget kayak lagi tes Iya, iya. CPNS nih kita. Udah kayak belajar hukum kita nih, hukum kesehatan. Salahin dok yang bikin ininya dok, skripnya Iya, gimana? jadi memang diagnosanya itu menentukan haknya gitu ya. Oke. Yang ininya lagi ya, kadang memang informasi terkait jaminan asuransi yang tadi kita katakan itu tidak semua dipahami dengan baik oleh teman-teman HRD, sehingga informasi yang diteruskan kepada pegawai atau pekerjanya itu juga nggak nyampe. Misalnya nih tadi ya kasus kecelakaan kerja terjadi, si pekerjanya udah di rumah sakit, tapi HRD-nya tidak bisa menyampaikan informasi yang sesuai bahwa oh kamu ini ya kecelakaan kerja ya, ya udah kamu pakai ini BPJS tenaga kerja kamu, sebutkan di sini, pokoknya dituntun itu tidak sesuai ya, artinya akhirnya si pekerja ini yang ternyata kejadiannya kecelakaan kerja, perawatannya akhirnya ditanggung di BPJS Kesehatan. Harusnya ke tenaga kerjaan. Iya, sehingga hak-hak Oke. yang hilang itu adalah ya tadi dia tidak bisa mendapatkan kalau di BPJS Kesehatan kan ada batasan plafon ya, kalau kita bilang batasan apa itu paket lah. Jadi kalau sakit ini ada paketnya sekian rupiah, nggak boleh lebih ya gitu. Tapi kalau dengan BPJS Tenaga Kerja, apapun yang direkomendasikan oleh dokter DPJP perawat pasien itu sesuai indikasi peruntukan medisnya, si BPJS Tenaga Kerja akan membayarkan. Oke, karena Jadi itu- nggak ada batasan. Oke. Jadi itulah yang salah satu hak yang lainnya adalah si pekerjanya kan kalau sakit misalnya patah tulang di betis, dia nggak kerja kan, gitu. Nah, nggak kerja sampai 3 bulan misalnya. Kalau tadi jalan cerita dia di awal ditanggung oleh BPJS Tenaga Kerja, maka dia akan mendapatkan 3 bulan, 3 kali nilai rupiah yang didaftarkan, misalnya upahnya 3 juta, 3 kali 3 9 juta. Wow. Nah, sedangkan kalau itu tidak kelola dengan baik informasi di awal, membagi BPJS Kesehatan atau tenaga kerja, nah itulah hak-hak untuk itu yang hilang. Jadi memang penting ya. Belum lagi kalau ternyata ya kasus penyakit akibat kerja, kadang kan pasien itu pekerja banyak berobat ke dokter saraf, sama kayak tadi ya. Oh dok, pergelangan tangan saya kaku gitu, nggak bisa lagi ngangkat gelas gitu ya. Ya ternyata ya itu adalah suatu kondisi penyakit akibat kerja. Oke, Gitu. penyakit akibat kerja itu. Hak-hak yang hilang adalah hak untuk ya tadi mendapatkan perawatan terkait ini tuh akibat pekerjaan, atau di tempat kerja mendapatkan hak-hak lainnya bahwa dia tidak masuk kerja bolak-balik ke dokter saraf, fisioterapi karena dia mengalami sakit yang akibat pekerjaan gitu loh. Oke. Malah ujung-ujungnya dipensiunkan karena kan tidak masuk kerja Dianggap sekian tidak- hari. Iya, dan tidak mampu lagi untuk Iya. melakukan pekerjaan itu, akhirnya di PHK. Padahal mungkin dia bisa dapat kompensasi dari hal itu gitu ya Iya. dok ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan banyak hal-halnya yang terabaikan ya. Oke, berarti memang kita sebagai pekerja ini harus lebih aware sama yang namanya penyakit akibat kerja. Apalagi kalian-kalian para kaum hustle culture ya kan, atau sandwich generation dok yang kerja di sini, siang di sini, malam di mana. Nah, itu harus lebih aware. Tidur nggak pernah tidur gitu ya. Iya dokter, tidur nggak pernah tidur, disayang nggak disayang dokter, gimana ya, makin aja sakit nih kita Ya di itu sini. biasanya ya lihat fungsi hatinya tuh. Oh, fungsi hati, oh berarti Fungsi itu juga hatinya bisa, Dok? ya iya. Jadi kayak fungsi hatinya tinggi kan, karena memang ya pola istirahatnya kan nggak ini lagi kan, nggak seimbang lagi. Gitu. Dokter, aku mau nanya, ini pertanyaan agak nyeleneh tapi mungkin kayaknya bisa nyambung menurut aku ya maafin kalau bukan. Misalkan nih dalam sebuah perusahaan dok, ada yang menjalin sebuah hubungan, ya kan, terus berantem nih dok, terus akhirnya kan satu nggak tidur, satunya jadi wah aku males ngomong sama kamu gitu-gitu, akhirnya sakit lah dokter besokannya. Itu bisa diklaim sebagai penyakit akibat kerja nggak dokter? Karena kan si pasangannya ini satu perusahaan misalkan. Jawab aja dokter. Tapi kita kembalikan lagi ya.
kita tadi lihat dulu tuntutan pekerjaannya apa. Oke, karena tidak ada tuntutan untuk mencintai rekan Iya, kerja. kalau nggak ada ya berarti nggak bisa dikelompokkan seperti itu ya. Nggak bisa gitu. berarti nggak semua hal mentang-mentang nih urusannya sama pekerjaan, enggak, di satu perusahaan yang sama, terus kita mau klaim itu nggak bisa tuh dokter ya, tetet, nggak boleh kalau kayak gitu. Jadi kalian nggak bisa tuh nge-push HRD kalian, enggak pokoknya aku mau berobat karena ini aku abis ribut gitu-gitu dok, pakai BPJS Ketenagakerjaan tuh nggak boleh berarti. Nggak bisa. Oke. Iya. Nah, pertanyaan kedua lagi dok. Dokter sabar ya dokter ya. Iya. Pertanyaan kedua, misalkan ada seorang pekerja, kita sebut namanya si A. Dia berangkat kerja naik motor dok. Terus dalam perjalanan dari rumah ke kantor itu tiba-tiba kecelakaan. Nah itu bisa diklaim sebagai penyakit akibat kerja atau enggak? Karena kan secara waktu dan secara area itu belum area kantor. Gimana? Jadi mungkin Mbak Dey dibedakan ya kecelakaan kerja sama penyakit akibat kerja. Oh itu nggak bisa. Kalau ini kan tadi di tengah jalan gitu ya, terjadi trauma kan, itu namanya kecelakaan kerja. Oh berarti jadi, itu beda. Iya, kecelakaan kerja itu per definisinya adalah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dari rumah ke tempat kerja atau pada saat penugasan. Penugasan dari atasan atau tempat kerja mesti kemana, nah itulah adalah definisi kecelakaan kerja. Pada saat rutenya nggak sesuai ya berarti bukan dikelompokkan sebagai kecelakaan kerja. Oh ternyata itu dua. Jadi jangan mampir berbeda. dulu ke tempat pacarnya gitu Iya, kali benar, ya, apa beli ke kopi temennya dulu. gitu ya, belok ke arah gitu kecelakaan lah di situ ya, itu nggak bisa diklaim. Terus asal mau mengklaim aja itu nggak bisa iya. gitu. Tapi dok, gimana sih ataupun apa sih yang harus dilakukan jika ada seorang pekerja yang kena PHK? Flow-nya seperti apa? Mungkin di sini teman-teman ada yang kayak, duh ini dari atasan tiap hari kerja 20 jam, cuma 4 jam di rumah, tapi mau mengklaimnya gimana? Bingung flow-nya harus kemana-kemana dulu. Gimana sih dok? Iya, yang memang rame itu dikatakan adalah mungkin jam kerja yang over ya, jam kerja yang berlebihan. Jadi kalau memang kita lihat dari peraturan ketenagakerjaan, jam kerja itu kan minimal 8 jam ya, 40 jam seminggu. Gitu. Jadi tidak untuk lebih dari itu, paling nggak mungkin tidak lebih sampai 12 jam. Gitu. Jadi kalau dokter bisa dikatakan, dokter itu ada yang kerja 24 jam. Ada gitu. Oh, dalam sehari? Iya. Berarti nggak tidur tuh dok? Iya nggak tidur. Tapi memang besoknya dia harus di off kan. Oh. Jangan disambung lagi gitu ya. Besok harus off gitu. Kalau disambung lagi ya seperti itulah kondisinya ya. Langsung iya. drop. Kita kalau bukan dia robot, punya ya. kalau dia punya tensi ya tensinya tinggi. Dia punya gangguan hati ya itu tinggi gitu kan. Betul, Jadi memang ya sesuai dengan ketentuan regulasi. Kalaupun perusahaan pada saat itu kan kadang HRD, tapi ini kita lagi produksinya lagi tinggi dong, nggak bisa gitu kan. Ya mungkin kita harus memberikan mini break. Jadi istirahat yang mungkin setelah 2 jam harus ada istirahat 15 menit untuk dia relaksasi atau dia untuk kebutuhan hidrasi cairannya gitu ya. Atau kita memberikan dari perusahaan makanan tambahan seperti itu. Jadi memang perlu konsultasi sih ke dokter perusahaan atau dokter SPOK juga bisa, bagaimana kita memberikan promosi preventif ataupun kompensasi bisa dibilang ya dokter ya, karena memang kebutuhan keadaan badan seseorang tuh beda-beda. Ini mungkin bisa mewakili pertanyaan perempuan di seluruh dunia ya dokter. Kalau perempuan lagi menstruasi biasanya kan ada yang lemah banget tuh, mau ngapain pingsan gitu kan dokter. Itu entah lagi menstruasi apalagi kesurupan nggak tahu ya dokter ya. Terus ada juga yang ya udah kalau lagi haid jalan aja, mau ngapain aja hayu gitu. Nah untuk orang-orang yang mungkin sekiranya lemah ketika lagi menstruasi, terus jadinya dia nggak bisa maksimal di pekerjaannya, itu bisa diberikan kompensasi nggak sih dok? Misalkan dibilang penyakit akibat kerja. Iya, itu bukan penyakit sih. Jadi biasanya memang fisiologis pada setelan badan orang per orang ya. Itu dia. Jadi bukan kategori penyakit akibat kerja, memang fisiologi badannya, hormonalnya seperti itu gitu. Pada saat menstruasi berlebihan sekali nyerinya gitu ya. Jadi memang dari regulasi tenaga kerja juga ada waktu cuti karena PMS tadi ya,
premenstrual syndrome tadi memang ada cuti, tapi ya itu tadi kalau terlalu lebih dari 2 hari kan harus periksa ke dokter kandungan memang. Iya betul. Nggak bisa HRD itu ya udah ini saya setiap ini bulan kayak begini ya nggak bisa ya. Jadi Tetap keenakan tuh jadinya dok ya. Iya. Malah jadi Ya, ganggu teman kerjanya kan. betul. Iya. Jadi nanti direkrutnya jangan perempuan deh. Laki-laki Jadi aja gender aja mainnya kan. Jadi laki yang lebih banyak keterima. Padahal seharusnya seimbang ya. Betul. Gender tadi. Jadi memang harus mulai dibedakan ya buat teman-teman para karyawan. Selagi kita belum jadi bos ya sudah ya, kita harus lebih aware sama yang namanya penyakit akibat kerja. Kalau bisa walaupun memang itu di cover sama BPJS Ketenagakerjaan, terus juga diawasi dan didiagnosa langsung sama kedokteran spesialis okupasi, tapi kita tetap harus lebih menjaga juga dok ya. Kita yang tahu nih kapasitas badan kita, limit kita. Kalau udah engap dok, istirahat sejenak. What the meaning of engap dokter? Ngerti engap dokter? Engap itu apa ya? Udah lewat dari puncak itulah. kepala. Nah itulah benar. Iya Itu gak? bahasa Sunda. Apa sih bahasa Indonesianya? Engap ya pokoknya itu. Ya pokoknya seperti itu dokter. Mungkin untuk pertanyaan terakhir lebih ke closing statement deh dari dokter Pita untuk para pekerja di dunia ini, khususnya di Indonesia, supaya lebih apa namanya bisa mencegah dari yang namanya penyakit akibat kerja. Seperti apa dokter? Silahkan. Jadi Mbak De memang terkait 28 April itu kan hari K3 sedunia ya. Wow. Oke. Ya, jadi sebagai pekerja kita punya hak dan kewajiban tentunya. Hak kita adalah pekerja itu berhak untuk mengetahui proses kerjanya seperti apa pada saat dia ditempatkan di posisi tadi. Alat kerjanya seperti apa, bahan kerjanya seperti apa, apakah lingkungan kerjanya seperti apa, apakah ada resiko-resiko penyakit atau keselamatan yang bisa mengancam pada saat dia melakukan pekerjaan itu hak si pekerja untuk mendapatkan informasi tadi. Nah, kewajiban kita adalah setiap tempat kerja saya sangat yakin sudah memiliki SPO. Kalau bekerja dengan kondisi tadi sakit gitu ya, terus siaran haci-haci gitu ya, harus pakai masker. Walaupun masker itu kan nggak nyaman gitu ya. Nah, tapi harus pakai masker. Jadi itu adalah kewajiban pekerja adalah mengikuti peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh tempat kerja supaya yaitu tadi kita meminimalkan resiko sakit akibat kerja, meminimalkan resiko terjadinya kecelakaan kerja. Karena itu semua akan mempengaruhi produktivitas. Betul. Dan meminimalisir juga dokter rasa iri rekan kerjanya ya kan. Oh, iya. Kalau kebanyakan izin nih karena sakit, ya elah lemah banget, udah deh kita pulangkan aja yang ini gitu. Nah, itu jadi penyakit akibat kerja bagi teman-teman HRD. Betul, jadi penyakit hati dokter. Iya, itu HRD-nya kan pusing ya. Kok komplain terus ini nggak habis-habis karyawan saya sakit apa? Ya HRD itu penyakit akibat kerja jadi. Iya betul. Jadi HRD itu burnout. Oh, burnout. Iya, karena ya tadi pekerjanya ternyata kondisi kesehatannya ya banyak yang sering sakit tanpa ya tadi yang nggak tahu benar sakit apa. Ya itu tuh yang mesti digali lebih lanjut, dikonsultasikan ke dokter, mungkin psikolog seperti itu. Oh begitu. Oh berarti mungkin itu dokter yang dirasakan sama rekan-rekan saya karena saya kebetulan jarang masuk dokter. Gitu. Mohon maaf ya teman-teman semua. Bye bye. Dokter Pita terima kasih banyak udah sharing seputar penyakit akibat kerja. Jadi lebih aware dokter gitu ya. Jadi semoga teman-teman juga yang nonton bisa lebih ngerti dan lebih paham tentang limitnya sendiri. Jangan sampai bikin membuat iri hati para HRD dan rekan kerja. Terima kasih sekali lagi untuk Dokter Puspita sampai kalau SPOK dari RSUD Bakti Pajajaran dokter. Semoga kita ketemu lagi ya dok ya. Iya, ketemu di jalan ya. Sama-sama ya main ke sini. Dokter nanti ini kalau videonya udah tayang jangan lupa ya di-share ke Facebook Pro, ke Instagram Story. Terus minta teman-teman subscribe, like, and apa sih satu lagi? Komen. Betul sekali gitu. Dokter terima kasih. Iya, makasih. Dokter bye-bye bareng-bareng 1 2 3 bye-bye.